mana panic attack itu terjadi. Ya, kita tahu panic attack bersumber dari otak kita, ya, di mana otak kita terdiri dari 4 area, itu area memori, learning, area motivasi drive, inhibitor control, dan reward system. Ya. Panic attack, tentu adik-adik mahasiswa tahu bahwa organ amigdala lah yang terangsang. Amigdala ini masuk dalam area memori. Kondisi normal, rangsangan dihantarkan oleh amigdala, kemudian masuk ke reward system, diolah di motivasi, dan judgment diproses di prefrontal cortex. Kondisi ini akan menghasilkan suatu keputusan yang rasional dan realistis. Ini pada kondisi normal, ya. Namun pada panic attack, rangsangan di amigdala ini sangat berlebihan, sehingga alarmnya berbunyi, dia langsung mengirim ke reward system dan berhenti di drive, di motivation ini. Dia tidak sampai ke area prefrontal cortex. Artinya keputusan yang dihasilkan dalam kasus panic attack ini adalah keputusan yang tidak rasional dan tidak realistis. Seperti apa? Mungkin adik-adik mendengar istilah panic buying, ya, di mana seorang itu merasa panik berlebihan, membeli sembako berbanyak, hand sanitizer semua diborong, dan seakan-akan besok itu sudah ada peperangan atau kemudian besok sudah kondisi yang sangat kritis sekali. Padahal kalau prefrontal cortex ini berfungsi dengan baik, tentu seorang itu bisa berpikir secara rasional dan realistis, ya. Selain itu, setelah amigdala berbunyi dengan kencang, ada hormon yang produksinya berlebihan, yaitu kortisol. Kita tahu hormon kortisol dihasilkan oleh kelenjar adrenal, yaitu kelenjar di atas organ ginjal kita, ya, di mana kortisol ini dikendalikan oleh 3 macam hormon, yaitu ada hormon hipotalamus, gland pituitary, dan kelenjar adrenal. Sebenarnya kortisol ini juga baik untuk tubuh kita bila kadarnya dalam batas normal. Namun bila dia berlebihan, dia akan merangsang stres yang berlebihan, sehingga seseorang tidak bisa berpikir secara objektif, menuruti drive-nya, dan tidak berpikir secara rasional, sehingga di masyarakat terjadi kondisi panik buying, kemudian insecure, ketakutan yang berlebihan. Setelah kita tahu proses yang terjadi di otak ini, tentu kita harus mengetahui bagaimana cara mengatasinya, treatmentnya. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana proses panik attack yang terjadi, tentu yang terpenting sekarang cara penanganan, treatmentnya, ya. Tentu kita sebagai tenaga medis, adik-adik mahasiswa kedokteran, jangan ikut panik, ya. Jadi bagaimana pertama? Yang pertama, media social distancing, membatasi media sosial. Kita tahu saat ini setiap hari berita di TV, di media sosial, Facebook, entah Twitter atau WhatsApp, semua tentang pandemi COVID-19. Dan yang ditampilkan cenderung yang negatif, misalnya penyebarannya masif, korban meninggal berjatuhan, kemudian yang terinfeksi sampai ribuan. Nah, tentu berita-berita yang negatif ini, kadang juga ada berita hoax, ini dapat meracuni otak kita, akhirnya amigdala berdering sangat keras. Nah, tentu yang pertama, batasi media social distancing. Cukup sehari 1-2 jam aja lihat berita tentang COVID-19, ya. Jadi tidak perlu Anda setiap saat, setiap menit, setiap jam melihat. Lama-lama tayangan tersebut akan meracuni otak kita, menimbulkan sinyal panik yang berlebihan. Kemudian yang kedua, tentunya lakukan terapi relaksasi. Bagaimana relaksasi? Yang paling mudah, yang paling ringan tentu dengan tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut, ya. Kita biasanya melakukan terapi ini, terapi awal, di mana tarik nafas itu kita rileks dari hidung, buang lewat mulut, membuang segala kecemasan tentang COVID-19. Yang ketiga tentu dengan
meningkatkan imunitas. Bagaimana imunitas ditingkatkan? Ya, istirahat yang cukup, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi. Jadi harapan saya adik-adik mahasiswa bisa menularkan ulasan ini ke saudara terdekat, teman terdekat, supaya kita bisa mengurangi dampak panic attack yang di masyarakat kita ini cukup besar. Tonjolkan sisi-sisi positif, artinya kesembuhannya 90%, fatality rate hanya 3%. Jadi kita harus bisa mengcompare berita negatif dengan berita positif. Gitu. Karena seringkali kasus panic attack ini pasien tersebut langsung ke UGD minta pemeriksaan lengkap, rekam jantung, dan ternyata normal semua. Nah, artinya ini satu gejala-gejala kalau kita bilang mungkin secara psikosomatis ya, jadi gejala-gejala psikis, gejala fisik yang diakibatkan oleh kelainan psikis. Ya. Bagaimana bila telah dilakukan 3 tips tadi masih ada gejala panik dok? Ya, berarti Anda butuh konsultasi dengan psikiater. Segera hubungi psikiater agar gejala panic attack ini tidak berkelanjutan. Karena bila berkelanjutan tentu bertambah panjang treatmentnya, bisa nanti lama-lama menjadi depresi, bisa menjadi agorafobia dan sebagainya. Saya rasa cukup urusan saya. 3 tips dari saya hari ini. Yang pertama, positive thinking, stay at home, dan tetap semangat. Saya Dr. Danang, staf pengajar psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.